Kemudian acara ini pada Ibu Randa Haji Eni Harzati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah. Al-amanah binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Andi Darmawan, Magister Agama, yang terhormat segenap pengurus takmir dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang saya takdimi, yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi hari ini limpah nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kesekian kalinya saya silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya, dan luar biasa tadi dinanti ternyata pendamping narasumber atau pengisinya top kecuali yang tidak top. Kemarin ada orang bawa sulap rongewu, saya tak pikir bukan rongewu, malah kocornya bisa. Tapi sudah kok di belakang saya yang ikut saya komentar, lah itu yang sedino saya ngono ra yo ping 2000 ki piro. Saya bilang, saya milih tok endi? Artinya kalau ada orang 1000 mobil 1000 yang begini, 100 wis bejo. Tapi saya enggak bilang gitu. Ya wis saiki meduna gentenono ayo wis mulai mobil. Lah cuma ada orang yang dibantu gini-gini 2000 aja kok tok pengini. Yang dipinginin itu, oh itu Banjarnegara, rumahnya hanya 200 sekian rumah, bisa korban 73 sapi. Itu yang kita pengen. Caranya bagaimana? Monggo, takmir kita, takmir intelektual. Ternyata di Banjarnegara iuran wajib, tabungan wajib 1 hari 10.000. Dia bekerja tukang kampung, nggak sampai 100 menjadi 80.000, tetap pendak sore setor 10.000 dikelola. Ada orang yang sanggup mengelola, bayar 50.000, dan esok mampir di pasar setor 10.000. Kemudian sudah saya ikuti tahun ini juga saya ikuti 73 sapi. Kalau sapi 1 wong 7 berarti niku pendak omah wis kurban. Coba itu yang dipengini, bukan hanya orang paling den 2000 lah kok kita pengen. Enggak usah pengen gitu ya. Jadi yuk, orang-orang yang meminta pada dasarnya dia sedang mempermudah untuk sedekah kita. Ini bukan tanpa cobaan, tapi pandainya bersyukur sehingga semua cobaan terasa nikmat. Anaknya mau kayu, ya Allah, kamu satu-satunya anakku yang selalu membangunkan ibu tahajud. Kenapa? Bareng anaknya nurut
tahu tahajud dan dulu kepenaan. Ternyata punya anak yang beling satu, dia selalu bilang, ya Allah, bisa jadi kamu yang ngajak ibu ke surga karena pola tingkahmu. Ibu setiap malam bangun tahajud. Dek, karena kamu seperti itu, ibu nek poso lempeng nentremke ati dikir. Ya Allah, anak yang kelihatannya vokal itu ternyata dia sedang menuntut kita masuk surga. Nah, kalau setiap cobaan diterima dengan kesyukuran, maka Allah tidak akan menyempitkan hati kita. Mengapa Allah menyiksamu? Kita tidak akan tersiksa. Siapa yang bilang? Quran. Bukan saya. Saya atur mengundang ngaji syukur untuk sing penting dasar Quran dan Sunnah. Kalau dasarnya sudah aneh-aneh, melenceng aneh-aneh, perlu waspada, kan itu saja. Saya ini lagi hangat untuk judul sosmedmu surga atau nerakamu. Dikira itu nggak ada hadisnya, nggak ada Qurannya, ada. Ya, saya bacakan ini hadisnya, ini Qurannya. Ini apa? Setan gepeng apa malaikat? Tergantung kita. Kalau tangan kita yang nyekel nggak bener, ya setan gepeng ini. Tapi kalau kita nyekelnya bener, ya malaikat. Ini surga atau neraka? Kalau dipakai maksiat, ya neraka. Tapi kalau dipakai untuk menuntut ilmu, bagi Arab Sari Raisa setel Munatalan, kita setel Asmaul Husna, kita ngaji. Wah, saya sekarang lagi yang paling gampang cepat untuk SD metode Umi. Dan sinau nanti waktu nerawno buka metode Umi syarahe, tinggal ngomong-ngomong surga. Ini Pak Andi beberapa hari, tapi tidak di sini, di Ta'ajum di ini saya dengan tema sosial mediamu surga atau neraka. Dan kita bisa ngerti kegunaan HP yang sebenarnya. Satu, syukur. Yang kedua, bagaimana kita mensikapi setiap cobaan supaya enak, ikhlas. Ikhlas, raison tak ijoke. Nek ngono ikhlas rai. Suami saya meninggal pun saya belum ikhlas betul. Memang nek ikhlas kali urip. Orang ikhlas kira beli urip. Maka mari kita belajar pelan-pelan menjadi ikhlas. Dalam doa pendek saya, ya Allah, masukkan kami dalam golongan orang-orang yang pandai mengambil hikmah, sehingga setiap takdirmu terasa indah. Siapa yang menerima takdir Allah indah? Orang yang pandai mengambil hikmah apapun. Yuk belajar ikhlas. Punya suami yang kurang nyenengin ikhlas, mau ikhlas jalan kecil gitu. Kita timbali anak yang kurang ini, kita ikhlas. Kematian kita sedih, kita sakit, tapi kita harus belajar ikhlas. Pertama, hilang Rasul berdakwah nggak pakai mic. Oke. Hikmahnya apa? Penjenengan lebih serius. Ketika saya pakai mic, penjenengan kalau nolak. Tapi ketika nggak pakai mic, itu pakai tenang. Orang lagi umum. Hikmahnya. Ikhlas bu. Allah ngendika di surat At-Taubah ayatnya 59. Ternyata tinggal 15. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho, mereka siapa? Mereka kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita ikhlas dengan apapun yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, apakah pahit, apakah manis, apakah asin, apa itu madu, apa itu racun, tapi kita semuanya ikhlas menerima. Apa janji Allah yang diberikan kepada kita, maka Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya.
Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah ikhlas. Terus makmur. Itu pernah tidak saya ucapkan ketika saya berbisa-bisa terutama ya Allah ya hamba ridho dengan seridho-ridhonya, hamba ridho dengan paripurna setiap takdir yang Engkau berikan, maka ridhoilah ridhoilah amal kami, ridhoi ibadah kami, ridhoi hidup kami, karena kami ridho dengan apa yang Engkau berikan. Kemudian kita berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bilika wa tardha bil qadar. Ya Allah, aku ridho dengan segala qada-Mu. Aku ridho dengan segala kepastian dari. Kenapa tuh? Habis sholat, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, karuniakan padaku hati yang tenang, hati yang damai. Tu'minu bilika, yang yakin adanya perjumpaan denganmu, liqa pertemuan, ya, yang kita yakin adanya pertemuan dengan Allah. Wa tardha bil qadar, ridho dengan segala qadar, ridho dengan segala kehendak. Kita sampaikan, kalau kita sudah ridho dengan pepesan yang diparingi Allah, maka kita segala akan ridho dengan apa yang kita lakukan. Kata siapa? Kata surat At-Taubah ayat 59. Saya cuma ngomong, ini bukan kalangan saya, ini jika kami betul-betul ridho terhadap apa yang diparinkan Allah dan Rasul-Nya, nah makanya Allah sampaikan selepas surat kita yang Allah ridho yang sebut ridho yang aku ridho punya suami kayak ini, ridho punya anak kayak ini, ridho rezekinya seperti ini, ridho hidupnya kayak gini, pokoknya semua ridho. Sekarang ini ya Allah ridho. Kita sampai sini kan tinggal kalian kalau tidak mengharap ridho Allah itu sampai cuma pengen apa yang kita lakukan. Saya sering dulu ini tadi ridho karena saya tadi malam ngisi di Klaten pulang 12 Kalasan, pulang ke rumah jam 10 karena Kalasan nggak bisa, Klaten sore, jadi sekali jalan. Ini nanti segera jam 9 saya ke Kadirojo Bapak. Dan karena saya setelah itu saya ajak ngobrol. Kalau aku yang itu terus apa gunanya yang milik kebutuhan kan? Kamu besok saksi ya. Katakan ke Allah bahwa hari ini pagi ini kamu sudah tak bawa kemana? Ngobrol Dewi untuk apa? Untuk mengingatkan diri kita bahwa apapun yang kita lakukan maka hanya mengharapkan keridhaan Allah, tidak lebih dari. Supaya kita ikhlas menerima berbagai bentuk cobaan dari Allah, siji syukur, nomor 2 ridho atau ikhlas kepada setiap takdir yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga sabar itu Pak. Tapi sabar itu justru tidak berkata sabar. Ada hari Jumat kemarin saya ketemu saudara yang suaminya beberapa waktu meninggal. Tapi saya belum takziah karena rumahnya Tambun, Jakarta. Tapi tiba-tiba ketemu bulan semua. Saya nggak berkata sabar. Saya peluk, saya berkata diri tidak kuat. Kalau tidak hebat, tidak kuat, Allah tidak akan memberikan hal yang berat untuk kamu. Semangat. Tapi kalau sabar, kon dia lebih sabar. Iya kan? Orang yang sudah punya masalah banyak kita bilang sabarlah, dia sudah sabar daripada aku. Aku ini yang mau nyawang dan dia bisa merasakan sabar. Tapi saya katakan penjenengan perempuan terpilih, makanya ditinggali cah telu suami. Karena orang hebat, kalau penjenengan bukan orang hebat, tidak akan diuji oleh Allah seperti ini. Ini contoh hebat. Ini namanya justru
justru menguatkan. Sabar ya. Iya, malah tambah mantap gitu. Terus merasa keloro-loro, terus air matanya mentuh, malah jadi gak karu-karuan. Tapi kita katakan, di Solo juga tuh ada yayasan anak cacat yang kebetulan dia. Jadi granitanya juga cacat, mentalnya juga. Saya tidak bilang anak-anak berkebutuhan khusus, enggak. Saya bilang berkemampuan khusus. Bunda, ayahanda istimewa yang memiliki anak-anak istimewa. Saya ini ibu biasa, maka anak saya biasa semua. Anak saya biasa makan pakai tangan biasa lah. Umur 10 tahun ngaji biasa, anak ngaji misalnya kan nggak usah dulu kan gitu. Tapi sekarang anak bapak ibu makan musikil ngelukis sepedolnya di selipkan yang jempol. Orang 17 tahun berdiri lahir bisa, itu istimewa betul. Istimewa, dan itu hanya diberikan pada orang tua yang istimewa. Lah nek wong tuane kaya kula itu ya stres. Kayak gitu. Maka saya katakan ayah bunda yang istimewa, yang dititipi oleh Allah, anak-anak yang istimewa. Kata penjenengan kalau dirundung masalah berarti penjenengan orang yang istimewa, orang yang kuat. Makanya diberi oleh Allah cobaan yang berat. Gak ada soal kuliah pendidikan TK, tak garap lah tinggal main. Iya, soal anak kuliah diberikan pada mahasiswa dan diberikan pada mohon maaf, kita kecil atau besar? Bukan, ini dalam mutu, bukan masalah buat dan ini kecil atau besar. Nah, kalau kita besar ya siap diuji dengan ya besar. Kalau kita cuma ngomong kecil, TK kok terus, maka ujiannya yang menoleh terus. Coba penjaringan saat ini SMP, SMA, apa ini diuji. Oh, saya tidak. Bersabar, itu sudah jelas. Allah ketika di mana-mana tempat. Ciri orang yang sabar bagaimana? Orang yang tambah tekun beribadah ketika sedang punya masalah. Perintahnya jelas, minta tolong itu dengan sholat, dengan sabar. Jadi ciri orang sabar itu nek punya masalah tambah sedang lagi, bukan malah tak ewangi sholat dengan yang marah, saya tak ewangi siapa akhirnya nggak sholat. Saya sudah berjuang tapi hasilnya kayak gini, putus asa. Itu bukan orang yang sabar. Kemudian yang sewu aja bersih diri dengan bertakwa, bertawakal. Artinya apa? Menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Ini sebenarnya panjang bu, tapi yang sewu waktu ini. Saya punya masalah. Letakkan masalah di meja. Meja siapa? Meja Allah. Tinggal untuk berbuat yang baik-baik. Insya Allah Allah menyelesaikan. Tapi di waktu Allah dengan cara Allah. Jangan terpisah-pisah. Ya Allah, aku nggak punya duit, aku minta pertolongan. Datang orangnya ini duit juga. Itu bukan cara Allah. Tapi Allah bisa jadi mempertemukan penjenengan dengan orang yang punya pekerjaan yang tanpa menopi. Kita mintanya duit, tapi Allah mempertemukan dengan orang yang punya pekerjaan. Bisa jadi kita sakit di sini batuk-batuk, kita dipertemukan dengan orang yang ngerti obat-obat yang harus saja. Yakin satu keyakinan kita berserah diri kepada Allah bahwa yang tak ilaha ya ja'alahu. Itu janji Allah. Surat Al-Falaq dibaca saja ayat 2, ayat 3. Nah, yang terakhir positif thinking. Bahasa ngajinya apa? Positif thinking. Ini terakhir di dalam anjing. Ada ibu muda kalau ngaji selalu gendong anaknya yang anaknya itu autis. Gendong sampai naik motor, padahal nanti sudah gede langsung naik motor.
Kan saya punya jadwal di daerah Tanjung itu banyak ya, Jumat gimana ini. Saya perhatikan. Terus saya lus kepala anaknya. Dia bilang, Bunda saya dari hari ke hari menunggu pelangi ini. Apa artinya? Dia menunggu keindahan itu. Indahnya apa? Ya pahala dari Allah besok. Jadi dia, saya ya Allah dengan dia juga main motor sambil gendong anak, mangkat ngaji, anaknya dalam kondisi kayak gini. Tapi apa yang menguatkan dia? Dia yakin bahwa suatu saat keindahan itu akan indah. Ya, positif thinking pasti satu saat Allah memberikan yang terbaik. Jam 7 waktu Indonesia bagian barangkali suatu saat masih kita sambung ya, positif thinking itu apa saja misalnya usul dari itu bentuknya apa, implementasi sabar itu kayak apa. Kita bisa ngomong sabar tapi sabar ini jadi ini atau cacak aneh gitu. Terima kasih Bapak Ibu karena memang jamnya sudah mungkin Allah juga mengingatkan kita dengan lakukan tapi itu tidak menghalangi kurang. Iya, oke, besok plenantri tidak setahun meneh. Jadi positive thinking itu bentuknya satu yakin inna ma'al usri. Itu positive thinking. Sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Yang kedua walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang besok itu pasti lebih baik dari yang sekarang. Jadi ketika kita punya masalah, yang umatnya kita kan tinggal satu, jadi tak ngampuni daripada kita. Satu, inna ma'al usri yusra. Yang kedua walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakin yang sesok itu lebih baik. Kalau ibu-ibu contohnya masak aja, masak pertama kurang enak, masak kedua kurang matang, masak terus suwe-suwe apa. Orang buka bakery tidak mungkin begitu masak itu langsung sesuai, bukan belajar. Kurang sini, tapi belajar terus, akhirnya menghasilkan produk yang paling bagus. Itu positif thinking. Kemudian Allah maha bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat terakhir, ya, tidak akan menguji melebihi kemampuan kita. Kemudian Allah punya cara mengurangi dosa kita dengan jalan menguji kita. Semuanya seperti itu. Yang terakhir sesungguhnya Allah yang ingin meningkatkan kualitas hidup. Ujian itu diberikan untuk menaikkan jenjang sekolah. Kalau enggak usah ikut ujian. Orang yang tidak pernah ikut ujian nggak pernah naik kelas. Kita anak itu pintar, tapi kok kelas terus nggak pernah dari ujian di era